Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Saudara-saudaraku yang sangat saya hormati, kita sebagai warga negara patutlah kita menjaga hak dan kewajiban kita dengan baik. Sebagai warga negara, kita harus mematuhi aturan yang baik dan juga kita harus melakukan memenuhi hak kita sebagaimana kita sudah melakukan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Identitas bangsa di sini sangat penting. Identitas itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak kita lahir, manusia diciptakan dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, agar kita saling kenal mengenal, agar kita saling menyayangi. Identitas itulah yang menjadi simbol, yang menjadi pembeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Identitas dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara, sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda antara bangsa yang satu, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara yang lain dan dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi, keberadaan, keadaan, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Negara, bangsa memiliki kewibawaan, kehormatan, kebaikan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang merdeka, bangsa-bangsa yang berdaulat, bangsa-bangsa yang mempunyai otoritas kekuasaan yang mengatur negaranya, yang mengatur masyarakatnya, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara teknis bagaimana kita menyatukan identitas kita sebagai warga negara. Satu KTP, KTP nasional, satu KTP, satu identitas. Lebih dari satu KTP dapat diberi sanksi. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukannya. Teman-teman, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kenapa kita harus mengatur administrasi kependudukan atau identitas kita sebagai penduduk. Yang paling penting di sini adalah bagaimana peran negara, peran pemerintah dalam mengatur identitas warga negaranya agar tercipta satu kondisi negara yang baik. Di sini yang saya contohkan seperti dalam slide ini. Mulai dari akta kelahiran, pada saat manusia dilahirkan, maka terlahirlah atau adalah yang disebut dengan akta kelahiran. Akta kelahiran ini untuk mengidentifikasi, memberi identitas kepada anak yang baru lahir, agar mereka dikenal oleh negara, dikenal oleh tetangga, dikenal oleh orang lain. Dengan akta kelahiran ini akan ditahu kapan dilahirkan, di mana dilahirkan, dan ditolong oleh siapa, apakah dia punya orang tuanya dari mana, dan lain sebagainya. Setelah akta kelahiran ada, maka masuklah dia menjadi bagian dari anggota keluarga yang masuk dalam kategori kartu keluarga. Kartu keluarga ini adalah berisikan antara kedua orang tua, ibu, bapak, dan anak-anak. Kalau mereka mempunyai anak, kartu keluarga adalah identitas manusia atau identitas penduduk yang telah membentuk keluarga sendiri. Kemudian setelah itu mereka
membuat kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk itu dibuat berdasarkan sidik jari yang dimiliki oleh penduduk itu sendiri. Kemudian berdasarkan juga lensa mata, berdasarkan juga tanda tangan. Ketiga hal ini dilakukan agar tidak ada pemalsuan identitas. Karena sidik jari saja antara satu manusia dengan manusia yang lain sudah berbeda. Begitu juga dengan lensa mata. Antara satu manusia dengan manusia yang lain di penjuru dunia itu tetap beda. Dan tanda tangan juga seperti itu. Dengan adanya KTP ini, maka dimasukkanlah dalam bank data atau big data, sehingga semua penduduk di Indonesia dapat diketahui identitasnya. Dia dilahirkan di mana, kapan dilahirkan, siapa orang tuanya, asli mana, dia dari daerah mana, dan lain sebagainya. Dan proses perpindahan penduduk dapat dengan mudah. Inilah yang harus kita atur, bahwa KTP kita harus KTP yang satu, KTP yang berlaku untuk selamanya selama kita hidup. Dan dengan KTP ini akan mempermudah kita dalam proses pengurusan administrasi yang lainnya. Seperti proses pengurusan SIM harus berdasarkan nama di KTP, pengurusan ATM harus berdasarkan nama di KTP, pengurusan buku nikah, ijazah, NPWP, dan lain sebagainya harus berdasarkan KTP. Sehingga orang dapat diidentifikasi berdasarkan sidik jari, maka KTP-nya akan ditahu, maka SIM-nya akan ditahu, ATM-nya akan ditahu, buku nikahnya, ijazah, dan lain sebagainya akan ditahu. Inilah pentingnya ada bank data di mana negara harus bisa mengatur identitas kependudukan yang ada dalam sebuah negara. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity atau dalam bahasa Inggrisnya, dalam Kamus Oxford Advanced Learning Dictionary, berarti the characteristic feelings or belief that distinguish people from other, ciri-ciri, perasaan, atau keyakinan yang membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, identitas berarti adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang yang membedakan dengan orang yang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri yang meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional lebih dekat pada arti jati diri, yakni ciri-ciri dan karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali, akan mudah mengidentifikasi dan mampu membedakan dengan bangsa yang lain. Disinilah yang paling penting, bagaimana kita menumbuhkan jati diri negara kita, jati diri yang toleran, jati diri yang ramah, jati diri yang selalu santun kepada orang lain. Indonesia terkenal ramah di negara lain. Indonesia terkenal damai. Indonesia terkenal toleran, meskipun kita negara dengan berbagai macam kepercayaan, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, tapi kita tetap satu, Indonesia Raya. Tilaar pada tahun 2007 menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang, karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya. Sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan dengan bangsa yang lain. Maka disinilah pentingnya kita perlu identitas nasional dan mengatur identitas nasional itu sehingga kita dapat membedakan antara bangsa lain dengan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Begitu juga dengan identitas kependudukan. Identitas kependudukan adalah bagian dari identitas nasional. Kalau kita ingin mengatur identitas nasional, maka salah satunya yang kita atur adalah
identitas penduduknya itu sendiri. Pada bab yang ke-15, Undang-Undang Dasar 1945, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada pasal 36, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pada pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ini yang menjadi identitas yang membedakan antara negara satu dengan negara yang lain. Negara kita mempunyai bendera yang disebut dengan sang merah putih. Merah putih itu dimiliki oleh Indonesia. Apabila ada merah putih di negara lain, maka kita punya bahasa-bahasa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lain. Apabila mereka juga mempunyai bahasa Melayu, maka kita mempunyai Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan lagu kebangsaan kita adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini yang menjadi identitas nasional kita, yang membedakan dengan bangsa yang lain, negara yang lain. Kawan-kawanku yang sangat berbahagia, saya akan melanjutkan slide selanjutnya bagaimana membicarakan tentang jati diri negara kita. Hardono Hadi, jati diri itu mencakup 3 unsur. Ada kepribadian, ada identitas, dan keunikannya itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang kepribadian, maka kita akan menjadi makhluk yang unik. Begitu juga dengan identitas kita, maka kita akan menjadi makhluk yang unik. Makhluk yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Makhluk yang tidak mempunyai kesamaan dari segi apapun. Kita adalah makhluk yang berbeda. Kita adalah makhluk yang mempunyai jati diri, mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap atau perilaku yang menampilkan manusia Indonesia, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan pada rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia, karena nilai itulah yang diambil dari bumi pertiwi Indonesia. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai sebagai apakah jati diri negara kita atau jati diri kita sebagai bangsa. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati dirinya sebagai manusia yang tidak wajar, sebagai manusia yang ingin merdeka karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itulah muncul kesadaran bangsa untuk bangkit membentuk suatu nation, membentuk suatu bangsa untuk melawan penjajah yang sudah ratusan tahun menjajah bangsa Indonesia. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting dalam membentuk kebudayaan dan kesadaran dalam berbangsa sebagai identitas nasional. Pendidikan sangat penting sekali untuk menghentikan, untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari penjajahan, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kejahilian, dan lain sebagainya. Pendidikan sangat penting, maka dianggap sebagai pelopor bagi perubahan sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memandang bahwa pendidikan harus ditunjang dengan berbagai aspek. Pendidikan harus dilihat bukan sebelah mata, tapi pendidikan harus dilihat dengan sangat sungguh-sungguh,
Karena tidak ada bangsa, tidak ada negara yang maju tanpa pendidikan. Dengan pendidikan, maka akan membawa satu perubahan revolusioner yang sangat baik bagi negara. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensi pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana, secara terorganisir oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar bahasa, antar suku, antar golongan yang terus-menerus dan pada akhirnya menyatukan, berafiliasi dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi ciri dan pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera Sang Saka Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, lambang negara, Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh para pendiri negara. Dalam bukunya Winarno tahun 2013 sebagai berikut. Bahasa nasional, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. 2. Bendera negara adalah Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. 4. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. 5. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. 6 adalah dasar falsafah negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi, hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 8. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Konsepsi kawasan Nusantara. Ke-10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai budaya nasional. Suatu bentuk identitas nasional itu telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari generasi ke generasi agar kita, generasi muda, generasi yang akan datang, dapat memahami tentang identitas nasional kita, agar mereka menghormati, mencintai, bangga dengan identitas yang kita miliki. Identitas inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai negara Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya, bagi bangsa dan negara. Saya berdoa agar negara Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang berjaya, hingga akhirnya kita akan menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur, masyarakat yang damai, masyarakat yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.